Nah, karena ini muqaddimah, mungkin saya ingin berbicara saja sebentar tentang ilmu, gitu ya, tentang ilmu. Kenapa kita harus belajar sebagai manusia, terutama sebagai orang tua? Nah, saya ingin membacakan hadis sajalah untuk hari ini. Yang pertama, ini ada satu makalah judulnya Fadlul Ilmi wal Ulama, tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama ada hadis dari Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Qais ibn Katsir. Beliau berkata, qadama rajulun ilal Madinah. Ada seorang laki-laki datang ke Madinah. Ala Abi Darda radhiyallahu anhu, untuk menemui Abu Darda. Abu Darda ini seorang apa? Sahabat Nabi. Wa huwa bi Dimashq. Ketika itu Abu Darda ada di Damaskus. Damaskusnya di mana, Bu? Di Suriah. Gitu ya, karena dulu Suriah itu luas ya, Palestina, Damaskus, Lebanon dan Yordania. Nah, kemudian dipecah-pecah seperti sekarang ini oleh para penjajah gitu, untuk melemahkan kaum muslimin. Nah, laki-laki ini datang dari Madinah. Itu kira-kira berapa ribu kilo itu? Dari Madinah ke Suriah. Dan kendaraan pada waktu itu, sagancang-gancangna kendaraan zaman itu paling onta kabur gitu. Belum ada mobil, belum ada apa? Motor. Tetapi di Jugjug, Ibu. Di Madinah ke mana? Ke Damaskus. Kemudian Abu Darda bertanya, ma aqdamaka ya akhi, kamu datang untuk apa wahai saudaraku? Beliau mengatakan, hadisun, untuk satu hadis. Bayangkan, dari Madinah ke Damaskus, paling banter naik onta hanya untuk mencari satu apa? Satu hadis. Tah ulama baheula gitu, Ibu. Semangatnya mereka di dalam menuntut apa? Menuntut ilmu. Di Jugjug we sahadis oge gitu. Zaman ayeuna makanya mobil aya, motor aya, bari jeung caket gitu tempatna, hoream da diajar teh. Hoream teh, Bu? Henteu mah ibu-ibu di ditu di negeri antah barantah. Di dieu mah rajin sadayana oge. Kitu nya, henteu hoream di dieu mah. Komo bapak-bapak mah rajin pisan. Nah, ini semangat yang harus kita contoh Bapak Ibu. Apalagi sekarang tempat pengajian banyak, ustadznya banyak, bahkan YouTube pun bisa menjadi platform kita untuk menuntut apa? Ilmu. Nggak ada alasan kita jahil dengan agama kita, itu nggak ada. Kalau kita bodoh di zaman sekarang, dosa kita. Orang zaman dulu ketika akses ilmu itu sangat terbatas, kemudian tidak tahu tentang satu hal, mungkin masih dimaafkan oleh Allah. Tapi zaman sekarang, apa alasan kita untuk tidak tahu, coba? Ya, makanya Nabi itu tidak bertanggung jawab atas kebodohan umatnya. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan semuanya. Bahkan Nabi mengatakan menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Mangga Kang, mangga kalebet. Ibu-ibu, punten majang sakit di kapal dia. Itu bapak-bapak karunya. Mangga Kang. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Berarti lamun wajib, terus orang teu diajar doraka teu, Bu? Doraka atuh, dosa. Karena wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi lamun orang bodoh dosa teu? Dosa. Matak cek Rocky Gerung mah jalma dungu masuk neraka cenah gitu. Eta hadis riwayat Rocky Gerung eta. Gitu ya. Orang dungu itu masuk neraka karena memang seperti itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak paham tentang agama ini. Kenapa? Semuanya fasilitas sudah Allah sediakan, tinggal kita mau atau tidak. Seorang tabi'in dari Madinah ke Damaskus hanya untuk mencari apa? Satu hadis saja. Nah, ini harus jadi motivasi buat kita. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita semangat di dalam menuntut ilmu. Waduh, ya tinggal itu. Pemuda, kalebet pemuda. Nah, ya rajin, Bu, rajin ya. Abdi kajian ka Garut wae ngiring anjeunna mah.
Nya ada MC abdi. MC abdi ka Majalengka ngiring, ka Garut ngiring, teu boleh ngiring. Malah mah maksa abdi ka Yogyakarta geura kajian. Jauh-jauh teuing cek abdi teh. Jadi ini semangat seorang tabi'in mencari gurunya di Damaskus untuk satu hadis. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ilmu itu didatangi. Bukan mendatangi. Jadi orang nuturkeun ilmu, lain ilmu titah nuturkeun urang gitu. Makanya Imam Malik ketika diminta oleh Harun Ar-Rasyid ya untuk datang ke istana mengajarkan anaknya, enggak mau Imam Malik. Kenapa? Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Makanya keliru besar kalau ibu manggil guru ke rumah. Seharusnya anak ibu yang ibu suruh datang ke siapa? Ke guru. Tong tibalik. Disitulah keberkahannya. Sekarang kita manggil guru ke rumah gitu kan ya, komo lamun guruna guru agama ikro di subuhan oge cai herang kata ibu. Kena ada ustad mah teu beuki susu cenah gitu. Zuhud cenah ustad mah. Itu berkahnya berkurang ibu. Berkahnya berkurang. Makanya anak-anak kita mungkin pintar tapi tidak beradab, tidak punya akhlak. Kenapa? Keberkahannya diambil oleh Allah. Kenapa? Karena seharusnya dia yang mendatangi ilmu, bukan ilmu mendatangi dia. Makanya nanti lagi kalau misalnya anak kita mau privat, datang ke guru, dibawa ke rumah apa? Gurunya. Bukan gurunya yang datang ke rumah kita. Kemudian ambil susuguhna kaditu. Ulah ibu nu disuguhan ku guru. Jadi balik cek si guru teh abdi nu nyuguhan. Gitu ya. Tapi ambil makanannya, kemudian beri ongkosnya, dituturkeun kaditu. Sok sanajan tidak datang ke rumah kita, pasihan ongkos. Itu ihtiram kepada seorang guru. Ayeuna nama guru teh dilaporkeun atuh ibu. Nya, nyintrek budak saeutik teh lapor ka polisi. Di penjara guru teh karunya nu kuduna ngajar kieu we dina penjara. Eta murid durhaka kitu mah. Kolotna milu durhaka teu? Milu durhaka gitu. Baheula mah ibu abdi ye ku Pak Ii, apal Pak Ii? Guru SD Kebun Gedang. Tukang di jimat ngapung abdi teh baheula teh. Unggal teu bisa ngaji jimat ngapung ku Pak Ii. Gitu. Tapi teu dendam sugan bebeja kasih mamah mah ku Pak Ii di jimat ngapung tara. Zaman baheula mah bebeja ka kolot teh ditambahan ku kolotna. Berarti kan budakna bedegong gitu. Da guru mah nya ujug-ujug ngajimat ngapung lamun teu bedegong mah. Abi kan tara ngaos baheula mah ibu. Ngaos teh saprak dijimat ngapung ku Pak Ii. Nepikeun ku Pak Ii disebut ya budak anti masjid. Nah kitu teh da bangor disebut anti masjid. Gitu. Tapi teh nyeri hate. Dengan dijimat ngapung saya jadi bisa apa? Mengaji. Nah, Bu, seorang murid mendatangi apa? Gurunya. Walaupun jauh di Jugjug, jauh di Teang, jauh di Jugjug, anggang di Teang. Gitu tah cek orang. Untuk satu apa? Hadisun kata dia. Untuk satu hadis. Balagoni. Nah, ieu rencangan abi nuju SD, Bu. Kang Adi ya, rencangan abi terangin ya abi sok dijimat ngapung ku Pak Ii kan. Karos ka Kang Adi. Nya Kang Adi ge osok meureun nya dijimat ngapung ku Pak Ii kapungkur. Nah, hadisun balagoni, satu hadis yang sampai kepadaku, annaka tuhaddisuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau menyampaikan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda bertanya balik, benar gitu untuk satu hadis? Makanya beliau menguji orang ini. Amaji tali hajatin, apakah engkau tidak datang untuk satu kebutuhan? Rek nambut artos gitu ke abdi. Oh itu, misalnya kitunya orangnya lamun keur butuh duit karek datang gitu, nambut artos. Atau butuh bantuan karek datang. Ini mah tidak, enggak ada kebutuhan apapun. Tapi murni untuk apa? Untuk ilmu. Nah kira-kira Bapak Ibu datang ke sini murni untuk ilmu atau kepaksa? Ngaku ya mengaku sok. Da moal dicarekan ku abi oge. Bapak-bapak tadi teh kapaksa gitu atau napi memang butuh ilmu? Jujur ya teh jujur Bu. Ada malaikat dicatat itu ku malaikat. Alhamdulillah. Ditanya dulu, kenapa? Kalau tidak ikhlas capek gawe teu kapake. Ya, jadi orang yang datang menuntut ilmu itu
pertama niatnya harus lurus dulu. Makanya ditanya, kamu datang bukan karena satu kebutuhan? Lah, enggak katanya. Kemudian ama qadim tali tijarah atau rek dagangnya ka dia kan cika nu tablik akbar sok mamawa barang eta teh. Ngaku tah, nu tablik akbar datang ka dieu teh mamawa barang gitu kata jang naon dagang acuk, dagang buku, kadang-kadang dagang kopi gitu tuh Kang Memi sok dagang tablik akbar susu korma tuh ngaku. Ini ditanya sama Abu Darda, bukan untuk dagang, bukan. Kemudian beliau mengatakan, majita ila fi talabi hadzal hadis. Jadi engkau datang hanya untuk mencari hadis ini? Kemudian Abu Darda mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yabtagi fihi ilman, untuk mencari ilmu, murni untuk mencari ilmu, bukan untuk yang lain. Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia menempuh jalan ke surga tuh. Jadi akang teteh bapak ibu asup ka surga teh kudu ku ilmu eta teh. Ya, jadi tong ngimpi orang lebet ka surga lamun teu gaduh ilmu. Nah. Hoyong ka surga hoyong. Ibu hoyong ka surga. Tapi kedah maot heula. Hoyong maot. Nah, abet sareuri gitu. Ai ka surgana hoyong maotna alim, kumaha ieu teh? Nya. Teu naon maot oge asal ka surga kitu. Ngan syaratna ka surga mah kedah menuntut ilmu. Jadi orang yang malas menuntut ilmu mah jangan harap dia bisa masuk surga. Kalaupun mau masuk sulit dia, enggak tahu jalannya. Kenapa orang yang menuntut ilmu mudah masuk surga? Karena dengan ilmu dia tahu halal dan haramnya. Tahu sunnah dan bid'ahnya, tahu tauhid dan syiriknya. Nu teu gaduh ilmu mah bingung ibu, mana tauhid mana syirik teh teu puguh we keur si eta. Cing ibu lamun aya sirik uncuing aya naon cenah teh ibu? Nu maot tuh ni ararapal kali. Kade ibu eta teh. Pa lamun calik di lawang panto bakal naon cenah? Nontot jodoh. Tuh. Nu puguh mah ngahalangan jalannya. Sirit uncuing aya nu mau calikna panton nontot jodoh lamun aya kupu-kupu ka bumi aya tamu tuh ararapal ngabut ararapal itu berarti salami ieu teh urang teh syirik atuh ka Allah. Istighfar astagfirullah. Ibu nya ku ilmu mah apal geuning kikieuan teh teu kenging. Sirit uncuing aya nu maot naon kaitanana sirit uncuing jeung nu maot atuh ibu? Abdi pami salat di Masjidil Haramnya eta teh salat jenazah teh 5 kali eta teh dalam sehari. Di Madinah kitu 5 kali dalam sehari salat jenazah. Asa can pernah nguping sirit uncuing di ditu ibu. Sugan unggal usik aya sirit uncuing teu aya ibu. Berarti meninggal itu bukan karena sirit uncuing, tapi memang sudah waktunya, takdirnya Allah menakdirkan dia meninggal. Naon kaitanana kade bilih syirik urang. Aya nu gaduh jimat keneh di dieu isim ngarah pajeng daganganana. Ngarah payu di pasarna. Aya nu masang susuk di dieu ngarah geulis cenah kitu. Aya nu pernah susuk nu puguh mah susukan aya. Susuk sagede ieu susuk sagede naon teh jang masak teh. Beres ka diteukeun teh. Ngarah geulis cenah. Baheula abdi pernah ninggali istri dipasang susuk hayang geulis da pas beres teh anger aya oreng patut geuning ibu. Sugan jadi geulis henteu ah. Ibu kade ibu tadi susuk anu napel keneh teh teh. Mun tiasa mah dikaluarkeun lamun teu tiasa enggal tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Nya. Tah ibu ku ilmu mah gampil sadayana oge. Da ilmu mah kunci untuk semua permasalahan hidup. Ilmu eta teh. Semua kita kan punya masalahnya. Setiap keluarga kita kan punya masalah. Saya tahu ibu punya masalah di keluarganya. Di mana tinggal wajahna tuh. Wajah stres unggul. Gitunya si bapak pika sebelahnya punya di bumi. Ini can nikah mah moal apal. Tapi yang tidak menikah pun punya masalah dengan apa? Dengan kejombloannya. Tinggal eta ieu teh jomblo unggul ieu teh tiluan teh ngajajar ieu teh.
Bermasalah itu wajahna teh. Cuma setelah menikah tambah masalah gitu. Leuwih rudet hirup teh. Tapi kenapa ibu dengan masalah yang ada orang yang sigana teh rudet ketinggalin hari itu. Menderita gitu. Tapi ada juga yang tenang gininya. Padahal sama-sama punya masalah. Tah anu rudet mah lantaran teu aya ilmuna. Tapi yang tenang karena dia punya apa? Ilmunya. Dia tahu solusinya seperti apa. Jadi bukan karena masalahnya, tapi bagaimana dia menghadapi masalah itu. Atuh dah zaman ayeuna makaning beas mahal yang teh ibu sok. 16.000 nupang murahna bari jeung butut. Da bongan sorangan. Gitu ya. Salah milih. Salah milih ibuna gitu ya. Jadi we dipake bansos mahal we hargana tuh. Tapi kenapa ada orang yang tenang dengan masalahnya ya, ada orang yang rudet, itu terletak pada ilmunya masing-masing. Orang yang tahu ilmunya gampang bagi dia, tapi orang yang tidak tahu ilmunya rudet hirup teh ibu. Nah, jadi ibu dengan ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu solusi dari semua permasalahan hidup kita. Makanya kalau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahli ilmunya, yaitu dengan cara belajar. Kadang-kadang ibu tegaduh ilmu mah syirik dianggap tauhid, tauhid dianggap syirik, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Kitu pabaliut nu tegaduh ilmu. Matak sing rajin diajarnya. Nah, kemudian Nabi berkata lagi, wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat itu latadau ajnihataha, menurunkan sayap-sayapnya, ridon, karena ridho li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Jadi malaikat bu, ada satu kelompok malaikat kata Nabi yang ditugaskan untuk berkeliling mencari majelis ilmu. Jadi nguriling pas aya majelis ilmu entrep di dinya. Tadi dia teh malaikat unggul ayeuna teh. Ngan teu katingali gitu ke urang. Dan mereka menurunkan sayapnya sebagai tanda keridoan untuk para penuntut ilmu. Wa innal alim, dan sesungguhnya ahli ilmu, la yastaghfirulahu, diistighfari. Oleh siapa? Man fis samawati wa man fil ardi. Oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Makhluk langit naon wae bu? Surga, neraka, malaikat, bidadari, arash, kursi, dan banyak lagi yang tidak kita ketahui. Semuanya beristighfar untuk bapak, untuk ibu. Saat ini, hari ini. Matak lamun katinggali mah ayeuna teh dosa urang teh keur muruluk ieu teh. Gitu nya. Seueur dosa kapan urang teh? Dinten ieu wae teh sabaraha kali dosana, Bu? Teu kaetangnya. Dosa soca teh ya, cepil teh ya, lisan kita, tangan kita, kaki kita. Orang teh kamari nyarekan budak gitu kan ibunya. Manyun kasih bapak. Sanu tadi angkat manyun keneh kasih bapak. Aya di dia nu manyun wae ka suamina. Tah ibu dosa-dosa eta teh muruluk ku istighfar ayeuna teh. Istighfarna saha? Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Mata rugi teh sumping ka dia, Bu? Henteu nya. Bapak rugi teh sumping ka dia? Rugi naon coba? Emang mayar gitu ka dia? Henteu. Ieu teh ibu berkah majelis ilmu teh. Gitu ya, berkah matakna tong loba alasan atuh Pak Ustaz cenah abdi teu tiasa ngaos. Nah ieu sibuk cenah sibuk, teu aya waktos. Nah, jadi cek si eta mah nu ngaji teh pangangguran eta teh ibu. Jadi ibu teh pangangguran hungkul ieu teh nya. Berarti nu leuwih nganggur saha? Abdi da unggal poe ngaji abdi. Kan nu kitu teh jelema pikaresepeun peureup hungkul ibu nu kitu teh. Nganggap nu ngaji ngedul teh pengangguran gitu ya. Orang-orang itu semua punya kesibukannya masing-masing. Kalau mau menunggu waktu buat ngaji nggak akan pernah ada. Waktu luang buat menuntut ilmu itu nggak akan pernah ada. Makanya harus meluangkan waktu. Nah ini kesempatan kita orang tua ya untuk meluangkan waktu di tempat ini duduk. Jongjo teh ibu di pangayosan. Jongjo ngaji mah. Nu boga hutang ge poho. Sok.
Ya. Sana loba utang nih dia hilap samentawisnya engke keluar ti dieu nya inget deui we atuh kitu mayar empo terus mah amnesia. Hatal hitan tuh sampai ikan filma yang ada di lautan beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Kemudian Nabi mengatakan wafadlul alim alal abid, dan keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah. Ahli ilmu di atas ahli apa? Ibadah. Kafadlil qamar, seperti bulan purnama, keutamaannya seperti bulan purnama, ala sairil kawakib, di atas bintang-bintang yang lainnya. Ya. Bahkan tidurnya ahli ilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Nah, ahli ilmu mah pereumna wae jadi ibadah gitu. Ahli ilmu mah pereumna wae jadi ibadah. Sok naon teu jadi ibadah jang ahli ilmu. Bahkan ahli ilmu mah sebelum tidurnya saja kan berwudu dulu gitu. Ayeuna hoream wae teh nya tara dipraktekeun ku urangnya. Wudu heula. Ngagolerna oge beda jeung nu teu boga ilmu. Ke sebelah kanan menghadap ka mana? Ka kiblat. Ngadoa heula. Bahkan dia pun berniat untuk bangun sepertiga malam terakhir geus jadi ibadah niatna oge. Kan beda jeung teu boga ilmu mah pelor. Ari nempel molor kan gitu. Tapi orang yang punya ilmu semuanya jadi ibadah. Makanya tidurnya saja lebih utama daripada orang yang jahil. Tuh. Kemudian apalagi innal ulama, kata Nabi, sesungguhnya ulama warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Innal anbiya, dan para nabi itu lam yuwarisu dinaron wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhoda bihi akhoda bihadzin wafir. Siapa yang mengambil bagian ilmu itu, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Jadi lebih utama harta atau ilmu? Ilmu. Kalau harta lebih utama dari ilmu, pasti para nabi mewariskan harta. Tapi faktanya tidak. Nabi Muhammad itu meninggal dunia dalam keadaan baju besinya saja belum ditebus. Karena Nabi pernah pinjam beras, pinjam makanan dari orang Yahudi. Menggadaikan baju apa? Besi. Jadi Nabi meninggal dalam keadaan miskin, teu gaduh harta. Kadang 3 bulan teu masak Nabi mah. Ibu kumaha lamun 3 bulan teu masak? Uring-uringan sih kan nanti kasih bapaknya. Istri Nabi mah henteu, Bu. Sabar istri Nabi mah. Itu teu masak. Artinya Nabi itu miskin. Kan Ustaz ayeuna mah balaleunhan. Bumina oge 80 miliar itu. Nya Ustaz ayeuna mah 80 miliar. Mobilna oge sabaraha hiji ngajejer. Motorna loba. Eta teh lamun naik motor teh sakali 5 teh ditaekan atuh. Ngajegang teh. Gitu. Nya ada 5 motorna oge. Gitu. Tah Nabi mah dalam keadaan miskin. Tapi Nabi mewariskan apa yang diwariskan oleh para nabi? Ilmu. Kemudian diambil oleh para ulama. Makanya ulama itu pewaris Nabi. Maka tidak ada orang yang lebih mulia setelah Nabi kecuali para ulama, karena mereka pewarisnya. Matak Bapak Ibu kedah aya di dieu nya sepuh anu berharap bercita-cita anaknya jadi ulama atuh. Ulah jadi dokter wae. Engke dokter ngagubrug seueur ngalalanggur. Ya. Kita itu krisis ulama, kita itu. Langka, ulama itu barang langka. Aya nu cita-cita putrana janten ulama, gelar yang mah ke putrana janten naon? Jadi ulama, gerah nikah atuh. Ya. Ieu bujangan kene Ibu. Ya, gerah nikahnya. Ki, hoyong janten ulama, putrana gerah nikah atuh. Abdul Hamid gerah nikahnya. Ieu perjaka ieu trio kuek-kuek. Udah saya doakan, ini majelis ilmu berkah nih, mustajab doa. Saya doakan segera sebelum lebaran sudah menikah.
Berarti waliwahna keur puasa teu naon menghemat biaya. Tos aya calonna teh acan? Teh acan? Ibu aya calon teh kanggo ieu? Aya pami aya calon pasikeun ya, Bu. Insyaallah balalagur. Itunya rajin ngaosna. Nah, jadi gitu, mata tidak rugi kita mengambil duduk di sini. Kita ini sedang mengambil warisan para ulama, warisan para nabi, yaitu ilmu. Aduh, jam 10 langkung. Hidayahnya hadisnya hidayahnya. Hidayah we. Tah, ieu mah hadisna riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, ala innad dunya mal'unah, kata Nabi. Bukankah dunia ini terlaknat? Tuh. Jadi dunia mah terlaknat. Ada laknatnya naon hartosna? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dunia. Ari dunia teh tina kalimat dana yadnu, artinya hina. Rendah dan hina. Jadi kalau ada manusia mengagungkan dunia, maka dia manusia yang paling hina. Kenapa? Karena yang hina diagungkan. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada gurunya, apa yang paling hina di dunia ini? Ada seorang murid bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, apa yang paling hina dalam kehidupan ini? Kata Imam Hasan Al-Basri, dunia. Kata murid ini, ada yang lebih hina, Imam. Apa? Orang yang mengagungkan dunia. Kalau yang hina saja diagungkan, berarti ieu siga kumaha ieu jelema ieu. Nya. Nah, maka Nabi mengatakan dunia ini terlaknat, kata Nabi. Mal'unun mafiha, dan semua yang ada di dalamnya terlaknat juga. Illa, kecuali, kata Nabi, yang pertama zikrullah, zikir kepada Allah. Lamun kalau sekarang kita duduk di majelis ilmu dan kita sekarang sedang mengingat Allah, berarti zikir kita teh. Berarti kita insya Allah tidak termasuk yang terlaknat. Ya. Jadi teruginya, menuntut ilmu itu zikir kepada Allah ini teh. Karena yang kita baca ayat-ayat Allah, yang kita baca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang diangkat derajatnya itu siapa? Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ulama yang diangkat derajatnya itu. Kemudian apalagi yang tidak dilaknat? Yang kedua, wa mawala, semua yang Allah cintai. Semua yang Allah cintai. Gaduh artosnya. Sanu artosna tos nolna salapan nih dia. Ngaco? Nol hungkul 5 nol. Taya hijian taya nol hungkul. Sadayana gegaduhnya nol hungkulnya. Itu uang. Itu terlaknat tidak uang? Berdasarkan hadis ini. Terlaknat. Tapi lamun uangna dikeluarkan zakatnya, infak, sedekah, bahkan berwakaf. Kira-kira uang itu jadi terlaknat tidak? Kenapa? Dicintai oleh Allah. Ya, korun itu hartanya banyak, dikerelepkeun ku Allah. Matak lamun ibu mendak artos natana sok disebut harta karun. Nah itu harta si korun eta teh ibu. Lantaran si korun dilelepkeun ka jero taneuh. Hartanya terlaknat. Tapi hartanya Abdurrahman bin Auf terlaknat tidak? Tidak, karena dicintai oleh Allah. Jadi dunia yang terlaknat ini bisa menjadi tidak terlaknat ketika kita menggunakannya di jalan Allah tah gitu. Motor urang teh terlaknat eta teh. Tapi lamun motorna dipake ngaji jadi tidak terlaknat. Jadi kenging teu beunghar. Kenging. Asal ulah hilap infakna, zakatna, sedekahna, wakafna gitu. Ya, siga Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau tidak seperti itu, maka harta kita menjadi terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu, saha anu tidak dilaknat? Alimun, seorang ahli ilmu. Dan yang keempat, al-muta'alim, orang yang menuntut ilmu. Kalau kita tidak termasuk kepada yang empat ini,
berarti kita termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ulah ngedol diajarnya atau minimal jadi muta'alim orang teh. Orang yang menuntut ilmu. Gitu. Da jadi alim, jadi ahli ilmu mah, jadi ulama mah jauheunnya orang teh. Ulama mah atuh hidupna oge zuhud, ulama mah waro gitu. Jauh dari maksiat, itu ulama. Urang mah loba keneh dosa, loba keneh maksiat, minimal jadi muta'alim. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dua hadis ini menjadi pembuka untuk kajian kita. Ada pertanyaan dulu tidak sebelum ditutup? Kalau ada mau dibuka diskusi silahkan. Kalau tidak kita cukupkan karena hari Jumat sekarang. Gitu ya, khawatir ada yang belum mandi gitu. Karena bagi laki-laki mandi Jumat hukumnya apa? Wajib gitu ya. Ada pertanyaan? Laras ya teh? Mah yang baralik sih kan itu ya mah. Nah aja tidak bertanya. Gitu ya. Nah, kalau begitu saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Gitu, kekurangannya itu murni dari saya, kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu dan kemampuan untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.